Kita langsung lanjut aja ke sesi berikutnya deh. Debat. Struktur debatnya adalah akan ada 4 pernyataan, 4 topik debat tertulis di situ ntar. Terus masing-masing kandidat dikasih waktu 30 detik untuk mengungkapkan pendapatnya tentang pernyataan tersebut. Setelah ketiga-tiganya selesai menyatakan pendapat, akan dibuka kesempatan untuk saling berargumentasi tentang pendapat yang lain. Pernyataan pertamanya, Apuina sudah berhasil merangkul seluruh warganya. Dari tadi mulainya dari Angel terus, sekarang kita mulai coba dari Monik. 30 detik ya? 30 detik. Menurut saya Apuina belum cukup merangkul seluruh warganya. Kenapa? Karena seperti kita tahu aja, kalau kita lagi kumpul-kumpul di sini banyak nggak banyak, maksudnya kita bisa tahu gitu siapa sih yang sebenarnya nggak pernah ikut acara-acara Apuina, atau siapapun yang nggak pernah ataupun sebenarnya kurang begitu peduli dengan keberadaan Apuina sendiri gitu. Karena jujur aja, tentunya kita sadar mungkin setiap angkatan ataupun setiap dari teman kita yang tidak pernah untuk peduli sebegitu pedulinya untuk ikut acara-acara Apuina. Itu menurut saya. Mungkin? Saya sependapat dengan Monik. Saya pikir Apuina belum merangkul semuanya. Salah satunya dari acara-acaranya itu sendiri, dari jumlah dari partisipannya rata-rata ya seperti yang kita lihat sekarang di ruangan ini juga segini-segini aja. Jadi mungkin ini ya kepedulian ya, tapi ya itu aja deh, kepedulian aja sih. Angel? Jadi saya setuju dengan teman-teman saya sini. Apuina belum berhasil merangkul seluruh warganya. Mungkin karena keluarga kita sendiri masih belum melihat apa keuntungan ada Apuina di sini. Padahal kita sangat diuntungkan dengan adanya Apuina. Pertama, kita bisa mengenal senpai-senpai. Coba kalau nggak ada perkenalan angkatan, kita nggak bakal tahu senpai-senpai, atau mungkin senpai-senpai juga nggak bakal tahu kohai-kohainya. Tapi yang sangat disayangkan adalah orang-orang belum sadar akan keuntungan adanya organisasi bernama Apuina ini. Ya, sekian dari saya. Oke, pertama ada yang mau menanggapi pendapat yang lain? Mungkin berhubung kayaknya semuanya pada sependapat. Mau nambahin aja kan? Silakan. Pada inti dasarnya nambahin pernyataannya Angel tentang senpai dan kohai yang tanpa acara perkenalan mungkin saling tidak mengenal ya. Padahal sayang sekali, saya pikir nggak cuma saya doang sih, tapi dengar dari temen orang pinter ya, dia bilang, saya iri loh sama Apuina, sama orang-orang Indonesia kayaknya ramah, pada saling kenal semua. Kalau orang-orang kita biar kata banyak tapi udah lu gue. Jadi ini salah satu gimana ya, salah satu keunggulan Apuina udah kenapa kita maksudnya dikit lah kalau bisa dipertahankan sih. Angel, Monik, ada yang mau ditambahkan mungkin atau ditanggapi? Belum ada? Berhubung semuanya sama, ada tambahan dari gua. Tadi dibilang semuanya bilang Apuina belum berhasil merangkul seluruh warganya. Nah, kalau menurut kalian sendiri, segmen warga macam apa yang menurut kalian belum dirangkul sama Apuina? Dan apa kendala yang menurut kalian lihat dari situ dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, terima kasih pertanyaannya. Segmen warga seperti apa yang belum dapat dirangkul oleh Apuina sekarang adalah gimana ya, menyebut nama juga nggak enak gitu kan. Mungkin ada kan orang-orang yang selama ini maksudnya untuk datang ke Genggo juga males nggak sih, karena di Genggo itu seperti kayak mereka memiliki image sendiri kalau di Genggo itu cuma isinya adalah orang-orang yang ngobrol-ngobrol aja ataupun cuma ngegosip gitu kan. Dan mungkin orang-orang yang berpikir kalau Apuina itu isinya orang-orang Indonesia dan orang-orang Indonesia suka gosip, mungkin segmen orang-orang seperti itu. Dan orang-orang yang berpikir kalau Apuina
kalau orang-orang Indonesia berkumpul akan jadinya seperti kepo ataupun ya seputar-seputar itu. Menurut saya begitu. Angel, Maha mungkin sedang menanggapi. Ya, jadi menurut saya orang-orang yang kurang dirangkul adalah orang-orang yang banyak kegiatan seperti misalkan Baito atau tapi nggak semua orang ya. Mungkin orang-orang juga yang banyak belajar seperti anak S2, mereka kan sangat sibuk sekali ya, dan mereka mungkin lebih mementingkan pelajaran mereka daripada ya kongko-kongko misalkan. Nah, tapi bukan berarti semua yang baik atau semua yang belajar adalah yang kurang dirangkul. Menurut saya yang kurang terangkul adalah mereka yang belum merasakan keuntungan Apuina. Jadi misalkan kita Apuina kan diuntungkan karena banyak exchange-nya misalkan nari. Tapi kan di sini yang bisa nari nggak semua orang. Jadi mungkin orang-orang yang bukan penari merasakan ya Apuina paling cuma buat gitu-gitu aja gitu. Terus nggak ada lagi sih dari saya, ya itu aja. Kalau dari saya, tadi Deska nanya segmen ya yang mana ya? Kalau menurut saya ada 3 segmen yang belum dilibatkan. Segmen pertama bisa dibilang itu ya, orang-orang inter yang tertarik dengan Indonesia, bahasa Indonesia maupun Indonesia itu sendiri. Kita memang ya namanya Apuina terdaftar sebagai circle di IPU. Tapi kalau boleh jujur tanyalah ke orang Jepang atau orang mana, Apuina, apa itu Apuina? Ada nggak ngerti. Cuma orang-orang tertentu dari orang Jepang itu sendiri yang tahu Apuina itu apa. Padahal kita udah terestablish 5 tahun mungkin ada. Jadi salah satunya itu orang internnya, dan kedua yaitu untuk para bapak ibu graduate. Saya pikir kurang dilibatkan. Tapi nggak usah lah dilibatkan dalam ada acara ini ikut maksudnya tentu ikut, kalau mau ikut nggak apa-apa, kalau mau meluangkan waktunya untuk ikut. Tapi akan lebih baik mungkin diminta ini ya pendapat. Kalau mungkin dalam acara yang besar seperti Indonesian Week, itu namanya Indonesian Week kan nggak cuma hanya undergraduate aja yang ngurusin, tapi graduate-nya itu juga graduate juga punya orang Indonesia loh graduate itu. Jadi oke lah mungkin nggak langsung terjun, tapi alangkah baiknya ditanyakan pendapatnya menurut Bapak Ibu gimana ceritanya atau gimana itunya sistemnya juga. Terus ketiga, saya pikir undergraduate sendiri ini ada sebagian yang kurang dirangkul, terutama untuk orang-orang yang agenda pribadinya lebih kuat. Agenda pribadi itu maksudnya gimana ya? Agak abstrak sih, tapi saya pikir agenda pribadi itu adalah yang kemauannya sendiri. Saya pengen begini, maaf nggak bisa ikut acara inian gitu. Itu mungkin orang-orang seperti itu ya. Itu sih. Ya, terima kasih atas komentar dari 3 kandidat. Ada pertanyaan tambahan dari saya. Bagaimana dengan warga-warga orang Indonesia yang tinggal di Oita tapi nggak termasuk, bukan pelajar APU seperti orang-orang Genzusei di Oita kan juga banyak tuh. Gimana pendapat kalian soal hal itu? Menurut kalian sudah merangkul apa belum, dan kalau enggak apa kendalanya, dan kalau bisa bagaimana solusinya? Boleh saya tanya dulu. Soalnya kan Apuina itu kan dari namanya aja deh, orang-orang Indonesia di APU. Apakah kita juga bisa memasukkan orang-orang yang selain orang APU? Menurut Angel gimana? Menurut saya karena ini adalah namanya Apuina, jadi ya orang APU aja. Tapi kalau kita mau misalkan berkomunikasi dengan mereka-mereka yang ada di OITA atau mungkin organisasi PPI, mungkin kita bisa buka-buka silaturahmi atau apa seperti yang dikatakan Maha. Jadi kita lebih dekat dengan mereka. Mereka mungkin tidak masuk, tapi bisa dikatakan mereka sebagai
keluarga kita atau mitra kerja kita dan juga teman-teman kita gitu. Saya setuju dengan Angel karena namanya aja Apuina gitu. Dan mungkin kalau teman-teman mahasiswa Indonesia di OITA bisa termasuk dalam PPI OITA. Dan mungkin yang selama ini kita lakukan, teman-teman mungkin saya enggak sih, maksudnya teman-teman yang beragama Islam lakukan adalah suka berbuka puasa bareng ataupun sholat waktu bulan Ramadan juga dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di OITA. Dan kalau untuk merangkul mereka mungkin gimana ya? Mungkin seperti setuju dengan Angel, bisa dikatakan sebagai rekan, bukan dimasukkan ke dalam Apuina gitu. Karena Apuina adalah termasuk circle di APU saja gitu. Pertanyaannya susah juga ya kalau saya pikir. Tapi kalau menurut pendapat saya sendiri, maaf kali ini pendapat saya berbeda dengan mereka. Saya pikir kurang lebih selama ini udah dirangkul. Buktinya kayak Hanami tahun lalu kan ada ngundang orang-orang PPI Kenkyusei juga, orang OITA, dan juga kalau waktu itu di Miris ada di OITA itu ada ini ya, semacam acara kita juga diundang gitu dari Apuinanya sendiri. Jadi kurang lebih udah sih kalau saya pikir ya, walaupun tidak ada, maksudnya nggak terbatas untuk kedepannya mau lebih dirangkul lagi atau enggaknya, karena bukan karena sih, maaf, cuma tapi untuk yang sekarang ini mungkin udah kurang itu kedengaran lagi. Kenapa? Mungkin kalau saya pikir dari kabinetnya sendiri juga kurang kayak kalau boleh jujur mungkin suka lupa, mungkin nggak lupa tapi kayak jauh, jadi udah deh nggak usah aja kan ini di Apuinanya sendiri. Walaupun sebenarnya kalaupun ada acara ya kenapa nggak dia undang aja. Itu sih. Boleh tanya sama Maha, apakah merangkul berarti memasukkan ke dalam Apuina kita? Merangkul definisinya abstrak ya. Kalau saya pikir merangkul bukan berarti lu harus ikutan kerjaannya kita segala macam, karena susah juga ya, keterbatasan waktu, keterbatasan tempat. Kita di Bepu, di APU di atas gunung ini, mereka di OITA yang notabene agak jauh. Saya pikir cukup lah dengan mengikut sertakan, dengan kalau ada acara undang aja, kalau emang mereka ada berhalangan gimana ya nggak usah datang. Kalau begitu setuju dengan kita berdua dong, tidak termasuk Apuina tapi kita dekat sebagai rekan, keluarga dan sebagainya. Setuju ya, bagian itu gua akui memang mirip, tapi tadi lu berdua bilang kan kalau Apuina, kalau biarlah orang-orang OITA itu berarti di PPI OITA gitu kan. Ya, kalau saya pikir Apuina ini bisa dibilang adalah PPI OITA juga. Tadi kan lo bilang katanya di dalam PPI Jepang Apuina itu isinya hampir 200 orang, tapi itu tidak memasukkan orang mahasiswa Indonesia di OITA dong ke dalam Apuina. Belum. Iya, dengan begitu maksudnya apakah mahasiswa OITA itu termasuk dalam Apuina atau tidak? Berarti tadi itu yang saya bilang 200 itu kan memang cuma dalam Apuinanya aja. Memang sih saya teledor, nggak memasukkan di OITA, karena jujur aja di OITA pun nggak tahu ada berapa orang-orang Indonesianya di situ. Tapi ya kedepannya lah diralat kalau. Jadi intinya masuk ke dalam Apuina. Apuina sebagai PPI OITA iya, tapi Apuina sebagai circle mungkin enggak. Oke, terima kasih. Agak ini udah mulai panas, tapi terpaksa saya berhenti karena ini ya waktu. Lanjut ke pertanyaan kedua, saya kembalikan ke Abi. Oke, pernyataan kedua adalah